Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyana Agustiningsih dari semester 4S sore, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat untuk menyelesaikan tugas UAS genap tahun 2020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian atau arti definisi dari logika. Definisi logika secara emotologis, logika yaitu istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda yaitu logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenal kata, mengenal percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata atau yang dinyatakan dalam suatu bahasa. Logika komunikasi. Asal kata logika yaitu logis, logik, logika, logiku, dan logik. Dua kata pertama berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama berarti kata ide dan akal. Yang kedua berarti seni berpikir. Yang ketiga, kata terakhir, yaitu sama dengan kata kedua. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu Prancis dan Inggris. Logika bergelut dengan tindakan yang berproses. Dan komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris communication yang berdasarkan atas KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Logika aliran behaviorisme yang memungkinkan keberadaannya ilmu komunikasi ini merupakan definisi dari positivisme yang mengidendenkan ilmu-ilmu dari filsafat yang objeknya material atau objeknya formal masing-masing. Retorika adalah kemampuan meninjau sarana yang dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai keadaan. Jadi, logika merupakan ilmu pengetahuan atau science, sekaligus juga merupakan seni kecakapan, kemahiran atau art untuk berpikir lurus, secara tepat dan teratur. Logika dan ilmu. Logika scientistica merupakan syarat mutlak eksistensi ilmu kondisi dan tuntunan fundamental mutlak. Eksistensi ilmu yang secara sistematis menyelidiki, merumuskan, dan menerangkan asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, lurus, dan teratur. Positivisme yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar-benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis dan ekstrim, karena pengetahuan apa saja merupakan empiris dalam satu atau bentuk lain, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Sejarah munculnya positivisme yaitu pada dasarnya positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar-benar adalah didasarkan pada pengalaman aktuali fisikal melalui saintifik. Fungsi filsafat positivisme yaitu meliputi yang pertama ada perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan, memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Dan yang kedua ada kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga
sehingga keyakinan dan kebenaran semakin terbuka menurut Adi pada tahun 2012. Ciri-ciri dari positivisme sendiri itu yaitu meliputi yang pertama objektif atau bebas nilai, yang kedua fenomenalisme, yang ketiga reduksionalisme, yang keempat naturalisme, yang kelima mekanisme. Kelebihan dan kelemahan positivisme. Yang pertama ada kelebihan positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham itu sendiri lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Karena positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Dan untuk kelemahan positivisme itu sendiri berdasarkan analisis biologis yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya. Maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, setan, malaikat, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Positivisme. Perkembangan awal paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Aliran ini bersifat kritikal realisme yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam. Positivisme dalam penelitian sosial, dalam komunikasi, positivisme bersifat realisme krisis yang mengakui adanya realita atau kenyataan sesuai hukum alam, namun mustahil manusia melihat secara benar apa adanya. Struktur dan fungsi teori dalam positivisme. Struktur teori merupakan abstraksi dari kenyataan atau realita. Teori harus logis, yaitu masuk akal dan berhubungan dengan realita, berhubungan dengan kenyataan atau sebenar-benarnya. Jadi, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori yang dikonstruksi sedemikian rupa, bukan diterima begitu saja. Umumnya, teori berfungsi menentukan keteraturan atas pengalaman yang tak teratur. Konstruktur aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan merupakan bentukan manusia itu sendiri dan bersifat majemuk, yang mana sangat sulit untuk digeneralisasikan. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.